Halo semuanya, nama saya Naila Devina Lahai. Dan kali ini saya bersama teman-teman saya Saya Kasih Ananda. Dan saya Kiara Anjani Divanti. akan membahas topik yang menarik tentang mendengarkan dalam lobby dan diplomasi. Tapi kalian sudah tahu belum tentang betapa pentingnya mendengarkan dalam konteks lobby dan diplomasi? Kalau belum, yuk mari kita bahas lebih lanjut. Mari kita bahas definisinya. Mendengarkan adalah proses aktif dalam menerima, memahami, serta menafsirkan pesan yang disampaikan oleh lawan bicara. Kata kuncinya yaitu bukan sekadar mendengarkan, tetapi memahami makna di balik kata-kata tersebut. Filosofi Yunani Epictetus menyatakan, alam memberi kita satu lidah dan dua telinga. Jadi kita dapat mendengar 2 kali lebih banyak daripada kita bicara. Yang berarti maknanya bahwa mendengarkan lebih penting daripada berbicara dan merupakan kunci komunikasi yang efektif. Dalam lobby dan negosiasi, keterampilan ini sangat penting loh agar kita bisa memahami kebutuhan dan keinginan pihak lain dengan baik. Tujuan mendengarkan. Menurut Devito, ada 3 tujuan utama mendengarkan. Yang pertama yaitu mendengarkan untuk kesenangan. Misalnya dalam lobby bisnis, seorang pelobi berbincang santai dengan anggota parlemen tentang hobi mereka. Hal ini membantu menciptakan hubungan yang lebih akrab sebelum masuk ke dalam diskusi yang lebih serius. Yang kedua yaitu mendengarkan untuk informasi. Contohnya dalam negosiasi kontrak kerja, seorang HR manager mendengarkan ekspektasi gaji kandidat. Dengan mendengarkan secara aktif, ia dapat menyusun penawaran yang lebih sesuai tanpa mengorbankan kebijakan perusahaan. Dan yang ketiga, mendengarkan untuk membantu. Contohnya dalam perundingan konflik antara kedua perusahaan, seorang mediator mendengarkan kedua belah pihak dengan empati. Hal ini membantu menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Mendengarkan lebih sulit daripada berbicara. Banyak yang menganggap mendengarkan sebagai proses pasif, padahal justru sebaliknya loh. Mendengarkan memerlukan konsentrasi penuh dan komitmen tinggi. Mendengarkan tidak terjadi begitu saja, di mana harus dilakukan dengan sadar. Mendengarkan juga membutuhkan tenaga dan komitmen, karena tidak semua orang bisa mendengarkan dengan baik, karena seringkali perhatian mereka teralihkan. Mendengarkan juga berbeda dengan hearing. Hearing hanya sebatas menangkap suara, sementara listening melibatkan pemahaman. Contoh kasusnya yaitu seorang negosiator yang hanya menunggu giliran bicara tanpa benar-benar mendengarkan, bisa saja kehilangan poin penting yang digunakannya untuk memperkuat argumennya. Hambatan-hambatan dalam mendengarkan. Mendengarkan efektif dapat terhambat oleh berbagai faktor. Di antaranya sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan masalah eksternal, mempertajam fokus, asimilasi atau menginterpretasikan informasi sesuai dengan pemahaman sendiri tanpa mempertimbangkan maksud asli pembicara. Faktor kawan atau lawan, dan mendengarkan yang diharapkan, yaitu hanya mendengarkan informasi yang sesuai dengan ekspektasi kita dan mengabaikan bagian yang tidak disukai. Selanjutnya ada fungsi feedback dalam mendengarkan. Fungsi feedback dalam mendengarkan seperti menunjang kegiatan lobby yang dimana itu membantu membangun hubungan baik dengan lawan bicara. Seperti misalnya account eksekutif merespon dengan aktif, misalnya dengan mengganggukan kepala atau mengatakan saya mengerti kekhawatiran Anda, yang dimana hal ini bisa membangun hubungan baik dan menunjukkan bahwa pendapat klien dihargai. Yang kedua ada mengontrol arus komunikasi dalam lobby yang dimana memastikan bahwa pembicaraan tetap terarah dan tidak menyimpang. Contohnya, kayak bisa merespon dengan pertanyaan yaitu apakah ada batas anggaran tertentu yang ingin Anda pertimbangkan. Hal ini memastikan pembicaraan tetap fokus dan tidak menyimpang dari tujuan utama. Gak cuma ada fungsi feedback dalam mendengarkan, tapi ada manfaat mendengarkan dengan baik. Dalam lobby dan negosiasi, mendengarkan dengan baik memiliki manfaat besar dalam menjaga kelancaran komunikasi. Misalnya, dalam menangkal kesalahpahaman, seorang account eksekutif yang mendengar klien mengatakan bahwa mereka ingin strategi iklan yang efektif tanpa menaikkan biaya produksi dapat mengklarifikasi dengan bertanya, jadi apakah Anda menginginkan solusi pemasaran yang hemat biaya tetapi tetap berdampak besar? Karena hal ini bisa mencegah salah tafsir yang dapat menghambat kesepakatan. Selain itu, mendengarkan dengan baik juga membantu menangkap kekecewaan. Dan terakhir ada mendengarkan juga memungkinkan penangkapan informasi yang diharapkan. Dengan mendengarkan secara aktif, proses lobby dan negosiasi menjadi lebih efektif serta membangun kepercayaan antara kedua pihak. Ternyata agar mendengarkan menjadi lebih efektif diperlukan beberapa prinsip
prinsip utama loh. Yang pertama ada kesegeraan memberikan respons yang cepat dan relevan terhadap informasi yang diterima. Yang kedua ada kejujuran di mana menerima informasi dengan sikap terbuka tanpa bias. Yang ketiga ada kepatutan menyesuaikan respons dengan situasi dan konteks komunikasi. Yang keempat kejelasan yang di mana menghindari multitasking saat mendengarkan agar pemahaman lebih baik dan mendalam. Selanjutnya ada mendengarkan yang efektif. Menurut De Vito ada beberapa dimensi mendengarkan yang efektif. Pertama, mendengarkan partisipatif versus pasif. Mendengarkan partisipatif berarti aktif memberikan respon, sedangkan pasif hanya menerima informasi tanpa tanggapan. Kedua, mendengarkan empati versus objektif, di mana mendengarkan dengan empati berarti memahami emosi pembicara, sedangkan objektif berarti fokus pada isi pesan. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai versus mendengarkan secara kritis. Kadang-kadang kita perlu mendengar tanpa menilai, tetapi dalam situasi lain kita perlu menganalisis secara kritis. Yang keempat, mendengarkan secara dangkal versus mendalam. Mendengarkan dangkal hanya memahami informasi permukaan, sementara mendengarkan mendalam mencermati detail dan makna tersembunyi. Strategi menjadi pendengar yang aktif. Menurut Paul Torrey dalam bukunya The Measurement to Understand, berikut strategi untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan. Ada bersikap netral, mengatasi gangguan eksternal, fokus pada konsep dan pokok pikiran, meninjau ulang pokok pembicaraan, tetap berpikiran terbuka, tidak menyela pembicaraan, mengevaluasi isi pembicaraan bukan pembicaranya, memberikan umpan balik, dan juga membuat catatan tentang pokok pembicaraan. Terakhir dari aku, ada pentingnya mendengarkan dalam lobby dan negosiasi. Mendengarkan adalah keterampilan yang sangat penting untuk lobby dan negosiasi. Menunjukkan perhatian dan ketertarikan dapat membantu membangun hubungan baik dan juga membuat lawan bicara merasa dihargai, akan meningkatkan peluang keberhasilan negosiasi. Selain itu, komunikasi yang efektif dapat membuka jalan untuk kesepakatan positif dan membantu mencapai tujuan bersama. Manfaat lebih banyak mendengar daripada berbicara. Yang pertama, membuat lebih pandai dan bijaksana, mendapatkan lebih banyak wawasan dari orang lain. Yang kedua, memahami orang lain lebih baik, menjalin hubungan interpersonal yang lebih kuat. Yang ketiga, mengurangi kesalahpahaman, memastikan komunikasi berjalan dengan baik. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, mendapatkan informasi yang lebih akurat sebelum bertindak. Dampak tidak mendengarkan dengan baik dalam lobby. Lobby adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau mendapatkan dukungan dari pihak lain. Dalam lobby, mendengarkan yang efektif sangat penting untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan kekhawatiran pihak lain. Jika seorang gagal mendengarkan dengan baik dalam lobby, beberapa dampak negatif yang bisa terjadi antara lain, yang pertama, kurang memahami satu sama lain. Ketika seseorang tidak benar-benar mendengarkan, mereka mungkin salah memahami maksud atau tujuan lawan bicara. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman yang membuat negosiasi atau lobby menjadi tidak efektif. Akibatnya, solusi yang diusulkan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan lawan bicara, yang dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai kesepakatan. Yang kedua, terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman dapat terjadi jika seseorang hanya menangkap sebagian dari informasi yang diberikan atau menginterpretasikan pesan dengan cara yang salah. Misalnya, jika seorang pelobi salah menangkap maksud dari pihak yang dilobi, ia bisa memberikan penawaran atau argumen yang tidak relevan. Kesalahpahaman ini bisa memperburuk hubungan dan menghambat kerjasama. Yang ketiga, sulit mengambil keputusan yang tepat. Mendengarkan yang buruk menyebabkan kurangnya informasi yang akurat dan lengkap. Jika seorang pelobi tidak memahami dengan jelas kebutuhan dan harapan pihak yang dilobi, maka keputusan yang diambil mungkin tidak tepat. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa berdampak pada kegagalan kesepakatan atau bahkan merusak reputasi seseorang dalam dunia profesional. Cara mengarahkan lobby dengan efektif. Agar lobby berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan, penting untuk mengarahkan pembicaraan dengan baik. Berikut adalah beberapa strategi untuk mengarahkan lobby agar tetap fokus dan efektif. Yang pertama, fokus pada topik pembahasan. Pastikan bahwa percakapan tetap berada dalam koridor yang relevan dengan tujuan lobby. Hindari pembahasan yang melebar ke topik yang tidak berhubungan. Jika lawan bicara mulai keluar dari topik utama, kembalikan pembicaraan ke inti permasalahan dengan cara yang halus. Misalnya, itu menarik, tetapi mari kita kembali ke pembahasan utama mengenai bagaimana kita bisa bekerja sama dalam proyek ini. Yang kedua, ajukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka memungkinkan lawan bicara untuk memberikan jawaban yang lebih mendalam dan terperinci. Contoh pertanyaan terbuka, apa yang menjadi prioritas utama bagi perusahaan Anda dalam proyek ini? Lalu, bagaimana Anda melihat peluang kerjasama ini dalam jangka panjang? Dengan pertanyaan terbuka, pelobi bisa mendapatkan wawasan lebih banyak tentang kebutuhan dan keinginan pihak yang dilobi. Yang ketiga, selingi dengan pertanyaan tertutup. Setelah mendapatkan informasi dari pertanyaan terbuka, gunakan pertanyaan tertutup untuk mengonfirmasi pemahaman. Contoh pertanyaan tertutup,
Jadi, apakah benar bahwa anggaran menjadi faktor utama dalam keputusan Anda? Apakah ini berarti Anda lebih tertarik pada solusi jangka panjang dibandingkan hasil instan? Pertanyaan tertutup membantu memperjelas posisi lawan bicara dan menghindari kesalahpahaman. Yang terakhir, simpulkan topik di akhir pembicaraan. Sebelum mengakhiri lobby, buat rangkuman singkat mengenai hal-hal yang telah dibahas. Pastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap kesepakatan atau rencana tindak lanjut. Contoh cara menyimpulkan. Jadi, dari diskusi kita tadi, saya memahami bahwa Anda ingin solusi yang dapat menghemat anggaran sambil tetap menjaga kualitas. Saya akan mengajukan proposal berdasarkan hal itu. Apakah ini sesuai dengan harapan Anda? Dengan cara-cara ini, lobby dapat berlangsung lebih efektif dan peluang mencapai kesepakatan menjadi lebih tinggi.